bagaimana setelah virus corona ini berlalu? Apa yang terjadi dan kita harus apa? Saudara lihat bagaimana runtuhnya ekonomi bangsa kita. Saya rasa di seluruh bangsa-bangsa mengalami hal yang sama. Bagaimana PHK massal terjadi, bagaimana perusahaan-perusahaan hancur, dan bagaimana orang-orang kehilangan pekerjaan. Itu kerusakan di sektor ekonomi saja. Saudara sadar tidak, ketika dunia mengalami kehancuran, ketika semua mengalami satu titik keputusasaan, karena dunia nggak ngerti bagaimana caranya memulihkan perekonomian ini, kapan pulih, dan bagaimana cara memulihkannya. Dunia nggak punya jawaban. Tapi saudara sadar nggak, justru di saat seperti ini, Allah sedang mencari orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang betul-betul hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Allah sedang mencari orang-orang tersebut. Untuk apa? Untuk dipakai Allah. Dalam hal apa? Dalam memulihkan perekonomian dunia dan perekonomian bangsa kita. Seperti apa caranya? Mungkin kita tidak berpikir, kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menjadi seorang yang dipakai Allah untuk memulihkan ekonomi bangsa. Sepertinya seluruh kesempatan-kesempatan bisnis semuanya seolah-olah tertutup. Tapi saudara percaya bahwa Allah memiliki kedaulatan dan memiliki kontrol yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya yakin dan percaya penyakit sampar ini diizinkan Allah terjadi sebagai peringatan kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan denominasi, bukan gedung gereja, tapi gereja Tuhan adalah kita. Kekristenan bukan sebuah denominasi gereja, bukan sebuah liturgi. Kekristenan adalah bagaimana kita hidup seperti Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini yang saat ini sedang hancur, ekonomi tidak memiliki pengharapan, semua orang kehilangan harapan dan semuanya sedang stres di rumah, bosan dengan di rumah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, dipilih Allah sebagai orang-orang marketplace di luar sana, bagaimana caranya saudara dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Caranya seperti apa? Saya bilang caranya dekati Tuhan. Karena dia yang memiliki bagaimana caranya memulihkan bangsa ini. Seperti Indonesia. Indonesia sesungguhnya destiny bangsa kita adalah apa? Agraria. Tapi beberapa tahun ke sini Indonesia malah mengimpor beras. Agraria tidak menjadi satu yang diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana caranya Indonesia bisa swasembada pangan. Padahal tanah Indonesia sangat subur. Dan marketplace, orang-orang Kristen yang hidup di dalam takut akan Tuhan tidak menyadari apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Di tengah krisis global ini, Allah sesungguhnya sedang berteriak kepada orang-orang marketplace di dalam tubuh Kristus. Allah sedang mencari perhatian daripada saudara untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara bisa mendengar dan mendapat tuntunan daripada Tuhan untuk keluar daripada krisis ini? Adalah sangat mudah untuk berdiri sebagai orang-orang pilihan Allah. Saudara lihat di Alkitab, di Perjanjian Baru, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimana Yesus, pelayanan Kristus didukung oleh orang-orang marketplace. Bahkan seorang anak kecil mendukung pelayanan Yesus. Sehingga 5 roti dan 2 ikan, sisa 12,40. Ada banyak orang-orang marketplace mendukung pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan mendukung pelayanan Yesus. Dan hari ini,
menjelang Yesus datang kedua kali, Tuhan sedang meniupkan trompet peringatan kepada para marketplace-nya untuk berjalan di dalam kebenaran, untuk berjalan di dalam kekudusan. Apa yang menjadi bagian raja, yaitu pajak, jangan pernah main-main, kembalikan kepada raja, kembalikan kepada pemerintah. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada gereja di mana saudara berbakti, kembalikan perpuluhan saudara. Dan apalagi yang Tuhan rindukan daripada kita-kita. Allah mengatakan, biar kebaikanmu dilihat. Kebaikan kita tidak menyelamatkan kita, tetapi keselamatan kita diterima oleh kematian Kristus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kebaikan kita harus terlihat. Kita harus sadar lingkungan. Tuhan mengatakan, ketika aku telanjang, ketika aku lapar, ketika aku di penjara, di mana engkau? Maukah saudara, ketika saudara diberkati hari ini, saudara mau dipakai Tuhan untuk melakukan apa yang Allah mau? Berkat saudara bukan untuk hidupmu sendiri. Di doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Enggak minta berlian, enggak perlu minta tas Hermes. Hari-hari ini tas Hermes, tas-tas branded bisa saudara pakai? Enggak bisa, kecuali baju tidur. Apapun yang saudara miliki nggak bisa dipakai karena hanya di rumah. Saudara nggak bisa mejeng. Tapi hari-hari ini Allah rindu membangkitkan para marketplace untuk dipakai Tuhan menjadi terang di dalam kegelapan, di dalam dunia yang sedang hancur, di dalam ekonomi dunia yang sedang hancur, menjadi jawaban bagi mereka. Kalau saudara orangnya dan saudara berkata, ini aku Tuhan, aku mau. Pilih aku Tuhan. Jadikan aku seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Saya yakin dan percaya, setelah virus ini akan bangkit orang-orang takut akan Allah di marketplace. Trompet sudah dibunyikan. Karena setelah virus corona ini akan terjadi kelaparan yang sangat besar di seluruh negeri, termasuk Indonesia. Tapi Allah ingin memberkati umatnya. Allah ingin memberkati umatnya di tengah-tengah kelaparan. Tapi bukan untuk saudara, bukan untuk saya, tetapi untuk melakukan kebaikan. Allah ingin memulihkan ekonomi negeri ini. Tapi Allah sedang menanti para orang-orang marketplace yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Karena saudara dan saya, orang-orang yang menjadi tontonan umum, seorang-orang yang akan dilihat oleh semua orang. Perang kita akan bercahaya, orang-orang akan lihat kepada kita. Ini harinya di mana saudara dan saya datang kepada Tuhan dan mengatakan, jadikan aku indah Tuhan. Hampiri Tuhan dan katakan, kami datang di dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu Tuhan. Jadikan aku apa yang Engkau mau. Apakah ini menjadi kerinduan saudara? Di tengah-tengah krisis yang sangat besar ini, apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya? Tapi dapatkah saudara menjadi orang kepercayaannya? Ketika saudara diberi, tidak dihabiskan untuk dirimu sendiri, tapi diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati
Izinkan ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. mari bersama-sama datang di hadapan Allah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
ini dengan jadikan lukis aku pensil. indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, ajar kami taat dan setia kepadamu, Yesus. Haleluya. Inilah
Mungkin di antara saudara hari ini mengalami kehilangan pekerjaan. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Kalau itu saudara, kalau itu engkau, taruh tangan kirimu di dadamu dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Jika itu saudara, ini yang Tuhan katakan. Asal engkau memandang kepada Tuhan, asal engkau mengandalkan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi engkau. Mungkin saat ini jalan itu belum terbuka dan kau tidak dapat melihat. Tapi asalkan engkau percaya bahwa Allah sanggup, dan Allah akan membuka jalan bagimu dan kau bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sedang kau alami saat ini. Ucapan syukur yang keluar dari dalam hatimu yang mengakui bahwa Allah itu tetap baik. Allah akan membukakan jalan itu bagi engkau. Sesaat corona ini akan berlalu. Dan Allah akan memulihkan kerusakan-kerusakan akibat virus ini. Dan Allah akan memulihkan jalanmu. Allah akan membukakan jalan yang baru bagi engkau. Ucapkan syukur. Katakan dia baik. Katakan dia baik. Dan bagi saudara-saudara yang saat ini mengalami tekanan di dalam ekonomi, mungkin saudara pemilik daripada perusahaan, mungkin saudara pelaku ekonomi, entah ekonomi mikro atau ekonomi makro, mungkin saudara adalah pelaku pasar, saudara tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, kapan mulainya pemulihan itu terjadi. Bila engkau itu merasakan beban yang sangat berat, mungkin engkau harus bertanggung jawab atas karyawan-karyawanmu. Angkat tangan kananmu di atas dan arahkan matamu ke surga. Dan saudara katakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak mampu menanganinya. Saudara katakan di hadapan Tuhan bahwa engkau tidak sanggup, tidak memiliki peluang. Saudara akui kalau saudara tidak memiliki jalan keluar untuk bisnismu, untuk cash flow yang harus engkau bayar di depan. Akui di hadapan Tuhan betapa saudara membutuhkan Dia. Dan Allah hanya ingin mengatakan kepada saudara, jangan menahan hak orang lain. Jangan menginjak-injak hak orang lain. Dan berikan apa yang menjadi hak orang lain. Dan berlakulah benar engkau sebagai Tuhan. Maka Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Allah akan memberikan hikmat kepadamu. Allah akan memberikan satu urapan yang baru kepadamu. Sehingga kau mengerti jalan-jalan mana, bisnis apa, peluang-peluang apa yang harus engkau ambil. Angkat tanganmu. Apabila engkau pelaku ekonomi. Apabila engkau pelaku pasar. Angkat tanganmu. Ya Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ke surga.
Betapa kami mengharapkan jalan keluar yang datang daripada Allah. Tangan-Mu terulur atas mereka. Berkat-Mu terulur atas mereka. Membuka pintu-pintu yang saat ini tertutup dengan cara-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang melakukan mukjizat. Saat ini terbuka bagi tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, terima itu. Dan katakan, di tangan-Mu ini janjiku. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Kalau saudara ingin menjadi bendahara bagi Allah, saudara harus menjadi bendahara yang benar, bukan bendahara yang baik saja. Tapi saudara harus menjadi seorang bendahara yang benar. Bendahara yang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah di dalam hidupmu, di mana engkau ditaruh Allah. Di kota mana engkau ditaruh, di bangsa mana engkau taruh. Engkau harus menjadi bendahara yang benar. Katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ini aku. Di tangan-Mu, ini janjiku. Di tangan-Mu, ini janjiku. Amen. Segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, milikmu selamanya. Saudara, saya tidak tahu saudara, tapi ada 2 orang di tempat ini. Saudara seorang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang-orang yang melakukan perdagangan. Orang-orang yang melakukan usaha, entah usaha kecil atau usaha besar. Engkau memiliki utang yang sudah jatuh tempo dalam minggu ini. Engkau tidak tahu bagaimana caranya memenuhinya. Kalau engkau itu, angkat tangan. Allah membuka jalan untukmu. Ketika tidak ada jalan, Allah yang akan membukakan itu. Dan engkau akan dapat memenuhi kewajibanmu. Sehingga engkau dapat melihat terang itu bercahaya atas engkau. Dan engkau menjadi terang atas dunia. Naikkan pujian ini sekali lagi. Di tangan-Mu, ini janjiku. Segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang melakukan ekonomi. Saudara sebagai pelaku ekonomi untuk satu bisnis dan saudara sudah memegang ini sangat lama. Dan Tuhan katakan, Allah ingin membawa engkau ke tempat yang baru. Allah ingin engkau terlibat dengan pembangunan daripada bangsa ini. Allah ingin membuat engkau berada di tempat di mana Allah mau engkau ada. Saya melihat orang ini laki-laki. Dan kau bukan dari Jakarta. Dan Allah mengatakan, Allah akan membawa kepadamu satu tempat-tempat yang baru. Dan kau mengatakan itu bukan bagian saya. Itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi peluang itu ada atas engkau. Kesempatan itu dibukakan atas engkau. Ambil itu, karena itu datang daripada Tuhan. Katakan, kemanapun ku bersama-Mu,
kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu. sekali lagi kemanapun. Selamanya, kemanapun Amin. ku bersamamu, lewat suka dan duka. Ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Saya ingin mengatakan kepada, saya tahu ada seseorang di sini yang saya sebut saja namanya. Dalam 1 bulan kemarin, bahkan 2 bulan sebelumnya, sesungguhnya engkau mengalami kesulitan, tidak mendapatkan klien yang cukup. Tapi Allah katakan, ketika virus ini sedang berjalan dan membawa kabar kematian di dalam segala bidang, justru Allah sedang memberikan roh kehidupan kepada perusahaan. Allah akan membukakan dan Allah akan mengirimkan orang-orang yang baru, baik di usahamu yang pertama maupun usahamu yang kedua. Allah akan memenuhinya dan mengirimkan orang-orang yang baru. Saya tahu orang itu mengerti apa yang saya katakan. Saya minta angkat tanganmu dan katakan, aku mau menerimanya Tuhan, dan aku mau menyerahkannya kembali kepadamu. Karena ini milikmu, jadikan aku menjadi saluran berkat-Mu bagi kerajaan Tuhan. Katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembah. Malam ini kami bersama-sama untuk menyembah-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku Dan bersama-sama kami menyembah. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ketika engkau terlibat dengan pelayanan, engkau rindu untuk menjadi saluran Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Berdoa kali.
Minali tolong di mute. Tuhan, kami datang malam ini di hadapan. Ampuni kami. Ketika kami tidak menghormati hadirat-Mu, Tuhan, sekalipun kami dengan bertemu menghadap hadirat-Mu melalui Zoom, ampuni kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghormati hadirat-Mu dan hidup dalam takut akan Engkau. Sekalipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami tahu kami sedang menghadap hadirat Allah. Bantu kami untuk menghormati hadirat Engkau. Allah Roh Kudus, bantu kami untuk hidup takut akan Allah. Dan ajar kami untuk tidak main-main lagi dan menganggap enteng hadirat-Mu, Tuhan. Sehingga kami memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Ajar kami. Sungguh-sungguh ajar kami untuk menghormati-Mu, Tuhan. Ketika kami menyerukan nama-Mu, ketika kami memanggil nama Yesus, 2-3 orang berkumpul memanggil nama Yesus. Bukankah firman-Mu menyatakan bahwa Engkau hadir? Dan ajar kami untuk menghormati itu, Tuhan. Dan percaya dengan iman kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau ingin berbicara kepada kami, Tuhan. Terima kasih untuk malam ini, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Dan kami ingin menyembah-Mu. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi apa yang Allah mau. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami malam ini. Kami akan bertemu kembali besok dengan hati yang lebih siap lagi, Tuhan. Terima kasih, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, ya amin. Saudara, kalau saudara ingin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, saudara harus memiliki kriteria apa yang Allah inginkan dalam hidup saudara. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan kekristenan adalah bagaimana saudara hidup seperti Tuhan. Betul? Itu kriterianya Tuhan. Sangat mudah. Karakter Kristus harus ada di dalam hidup saudara. Dan saudara harus menghidupinya dengan benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Hidupmu tidak boleh hanya kemasan. Di luar kelihatannya baik. Tapi di dalamnya nggak baik. Bukan itu yang Allah inginkan. Saudara, kalau perkataan saudara ya, tindakan saudara adalah ya. Itu akan sangat dihargai oleh Allah. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, orang-orang marketplace, hari-hari ini sesungguhnya saya ingin buka sesuatu hal bagi saudara. Sesungguhnya Allah ingin memanggil sebanyak-banyaknya marketplace pada hari-hari akhir. Kenapa? Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Akan ada malapetaka demi malapetaka menjelang Kristus datang. Tapi pekerjaan Allah yang besar akan terjadi menjelang Tuhan Yesus datang. Kitab Yoel benar-benar akan terjadi. Akan ada tuaian yang sangat besar. Akan ada pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Siapa yang membiayai itu? Tuhan bisa nggak membiayai langsung tanpa saudara? Bisa. Tapi Tuhan tidak pernah memakai cara seperti itu. Dia mau melibatkan saudara dan saya untuk pekerjaannya yang besar di akhir zaman ini. Jadi kalau saudara orang-orang kudus Tuhan, hiduplah dalam takut akan Allah. Hiduplah benar di hadapan Allah. Sehingga saudara dan saya menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara orang-orang marketplace yang sungguh-sungguh ingin Tuhan tegakkan di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi tiang-tiang bagi kerajaan Tuhan.
untuk menjadi para raja-raja yang membiayai kebutuhan kerajaannya. Kerajaan saudara di mana? Kerajaan saudara adalah di surga. Allah membutuhkan orang-orang yang takut akan Allah di marketplace. Yang nggak ngibul, yang nggak motong pajak, yang nggak motong hak orang. Yang ketika saudara memiliki berkat 10 dari Tuhan, ingat, di dalam berkat itu ada milik orang lain. Yang dititipkan kepada saudara dan saya. Kepada siapa? Para janda, anak yatim, orang telanjang, orang-orang lapar. Sehingga kebaikan Kristus itu nyata melalui hidup saudara. Saya menantang saudara untuk bertemu besok. Kalau saudara memang benar-benar rindu untuk mengalami terobosan dan dipakai Allah. Saudara tahu nggak kalau saluran? Seperti selang yang masuk ke ledengnya dibuka. Selang itu hanya jadi saluran. Betul? Airnya mengalir. Kalau selangnya kotor, mampet, nggak keluar itu air. Saudara nggak bakal bisa menjadi saluran yang baik di depan. Selangnya harus bersih. Nggak boleh ada karat, nggak boleh ada kotoran, nggak boleh ada batu. Sehingga air itu bisa keluar daripada selangnya dengan benar. Semakin kencang itu ledengnya dibuka, semakin besar itu akan keluar airnya melalui selang hidupmu. Tapi selangmu, hidupmu harus bersih di hadapan Allah. Allah akan menegakkan saudara. Allah akan membangkitkan para marketplace. Dan terutama, membangun bangsa kita. Membangun bangsa Indonesia. Untuk swasembada pangan. Kalau saudara tahu, itu adalah peluang bisnis yang besar. Ke depan, Indonesia akan memperhatikan tentang agraris, tentang pertanian. Dan yang kedua, tentang pendidikan. Dan yang ketiga, tentang IT. Itu akan sangat melonjak. Tetapi saya katakan kepada saudara, jadilah selang yang bersih, yang mau dipakai Allah, dengan standar Allah. Kalau saudara pelaku ekonomi, mencari pegawai, saudara harus punya standar. Saya kemarin mencari personal assistant, saya punya standar. Dia harus begini, harus begini, harus begini, harus ikutin maunya bosnya dong. Saudara juga sama. Bosnya kita siapa? Tuhan. Kita harus punya standarnya Allah. Bukan Allah yang ngikutin standar kita. Bukan. Kita ikut standar Tuhan. Dan ketika saudara ada di tempat itu, ketika saudara ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan menjadi orang yang tepat, ada satu terobosan yang besar bagi saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, sampai besok. Thank you, everybody. We are going to go live again tomorrow at the same time. God bless you all. Good night.